Pernahkah Anda mendengar, suatu pulau yang kaya dan indah di wilayah timur Indonesia? Sebuah pulau yang pada masa lalu membuat bangsa Eropa menjelajah dan akhirnya menemukan kepulauan penghasil rempah. Kepulauan Banda. Kepulauan Banda dikenal sebagai daerah penghasil pala alami yang pernah lebih berharga dari emas. Terletak di tengah Kepulauan Maluku, Banda menjadi tempat para tokoh nasional merumuskan gagasan yang menjadi cikal bakal berdirinya negara Indonesia. Kini kawasan ini ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis nasional. Kawasan Strategis Nasional atau KSN merupakan kawasan yang memiliki posisi dan nilai strategis penting bagi negara. Oleh karenanya, penataan ruang KSN diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Penetapan kawasan Laut Banda sebagai KSN tidak lepas dari adanya berbagai potensi strategis di dalamnya. Sebagai wilayah perairan yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, Laut Banda menjadi sumber kekayaan dan penghidupan bagi masyarakat setempat serta menjadi pusat kegiatan ekonomi yang penting. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, KSN Kawasan Laut Banda ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi. Beberapa hal yang menjadi nilai strategis kawasan Laut Banda antara lain sebagai berikut. KSN Kawasan Laut Banda terletak di Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Banda. Kawasan ini berada pada hamparan perairan Laut Banda yang berbatasan dengan KSN Kawasan Seram di sebelah utara dan KSN Kawasan Perbatasan Negara di sebelah selatan. Akses udara menuju kawasan ini dapat ditempuh dari Bandara Patimura di Kota Ambon dan dilanjutkan dengan penerbangan pendek menuju Bandara Banda Neira. Sedangkan akses laut dapat dijangkau melalui Pelabuhan Yos Sudarso menuju Pelabuhan Neira. Delineasi KSN Kawasan Laut Banda disusun dengan memperhatikan kesamaan karakter dan potensi strategis pada kawasan. Dalam merumuskan delineasi ini digunakan beberapa kriteria sebagai berikut. Delineasi KSN Kawasan Laut Banda mencakup seluruh wilayah administrasi Kecamatan Banda. Kawasan ini memiliki luas daratan sebesar 4.767,7 hektar, terdiri atas 18 desa yang tersebar ke dalam 12 pulau. Garis pantainya sepanjang 93,4 km dengan luas area perairan hingga 8.321,5 km persegi. Isu strategis yang terdapat di KSN Kawasan Laut Banda antara lain sebagai berikut. Sebagai kawasan laut dalam yang memiliki sifat geologi dan biologi yang unik, Laut Banda menyimpan kekayaan sumber daya yang melimpah. Beragam potensi yang terdapat di kawasan Laut Banda diantaranya potensi perikanan, pertambangan, perkebunan, hingga pariwisata alam berupa laut dan terumbu karang, pantai dan perbukitan yang indah, serta objek wisata sejarah dan budaya sebagai jejak peninggalan era perdagangan rempah di masa lalu. Kawasan Laut Banda memiliki karakteristik fisik yang khas. Daratan di area ini didominasi oleh perbukitan vulkanik dengan tingkat kemiringan lereng yang tinggi. Lahan yang cenderung datar hanya terdapat di Pulau Ai dan bagian selatan Pulau Neira yang menjadi pusat permukiman. Komposisi tutupan lahan terbesar adalah kebun campur. Sementara kawasan hutan hanya terdapat di Pulau Gunung Api. Demografi kawasan ini juga memiliki histori yang menarik. Masyarakat Banda didominasi oleh pendatang yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara, didatangkan pada era kolonial sebagai pekerja perkebunan. Hal ini membentuk suatu akulturasi budaya yang unik di Kepulauan Banda. Dari 12 pulau yang ada, 7 diantaranya berpenghuni dan sisanya tidak berpenghuni. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kecamatan Banda ini mencapai 21.425 jiwa, dengan konsentrasi sebaran penduduk tertinggi sebesar 42,4% berada di Pulau Banda Besar. Meskipun kawasan Laut Banda dinilai penting, namun ketersediaan infrastruktur di kawasan ini masih belum memadai.
Jaringan jalan relatif sempit dan minim penerangan. Layanan air bersih tersedia melalui sumur pompa komunal dengan kapasitas yang terbatas. Sebagai antisipasinya, warga juga menadah air hujan. Dalam bepergian, masyarakat mengandalkan sarana transportasi yang minim. Hanya tersedia 1 kali penerbangan ke Banda Neira dalam seminggu, itu pun sangat bergantung pada kondisi cuaca. Aktivitas antar pulau dilakukan dengan perahu motor milik warga. Hal ini diperparah dengan masih adanya area-area yang belum dijangkau oleh jaringan seluler. Selain itu, pengelolaan sampah yang buruk turut menciptakan lingkungan yang kian tercemar. TPS yang beroperasi berkapasitas kecil dan belum mampu melayani seluruh wilayah. Akibatnya, masih banyak sampah yang terbuang ke laut. Kondisi infrastruktur demikian mengakibatkan degradasi ekonomi hingga degradasi lingkungan yang kian memprihatinkan. Dalam rangka mengembalikan kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan Laut Banda, maka diperlukan upaya pengembangan melalui rehabilitasi dan revitalisasi kawasan. Tujuan penataan ruang KSN Kawasan Laut Banda adalah mewujudkan kawasan strategis nasional Kawasan Laut Banda sebagai salah satu warisan sejarah dunia serta keanekaragaman hayati maritim yang berada di laut dalam, melalui rehabilitasi dan/atau revitalisasi kawasan, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi untuk menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan berkeadilan. Adapun kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut.